Baru-baru ini terjadi promosi miras yang menyinggung umat beragama di Indonesia. Dan setelahnya beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari beberapa orang karyawan termasuk juga beberapa orang direksi. Tentu ini mengusik kita sebagai seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan. Mengikuti instruksi atasan bisa berujung ke jeruji besi. Bagaimana kita menyikapi kasus ini, terutama jika terjadi pada diri kita pribadi? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Muhammad Taufik, seorang lawyer yang baru saja berdomisili di Provinsi Bali. Halo Taufik. Halo, selamat malam, Uda Rahim. Wah, selamat malam juga Taufik. Gimana kabarnya, Fik? Alhamdulillah masih stabil dan Masih masih stabil. waras, stabil dan seperti yang dulu. Baik baik baik. Nah, Fik, seperti di pengantar tadi yang saya sampaikan nih, Fik, kita Ya, kan mau bahas terkait dengan ya kasus yang hangat terjadi akhir-akhir ini gitu kan. Tapi kita mungkin nggak bahas terkait hmm, dengan polemik kasusnya gitu kan, maksudnya unsur penistaannya, ya, unsur pelecehannya di mana begitu kan. Tapi, hmm, eee, agak tertarik kemarin karena setelah diumumkan gitu ya, ya, tersangka-tersangkanya, beberapa orang ada yang berperan sebagai desainer posternya, ada yang berperan sebagai sosial medianya, ada bagian promosinya juga yang memang ya, yang kalau kita lihat artinya mereka memang berperan sebagai ya sesuai dengan profesi dan posisi mereka di perusahaan masing-masing di perusahaannya begitu kan. Nah, dan ternyata mereka, menjadi tersangka begitu, Fik. Nah, mungkin kita akan bahas skopnya terkait dengan, spesifik mengenai, kenapa kok mereka bisa menjadi tersangka begitu, Fik. Dan juga jika ini terjadi pada kita, gimana cara kita mengantisipasinya dan ya kita kalau misalkan bicara payung hukumnya gimana gitu, Fik. Nah, namun kalau spesifik masuk hmm, ke pertanyaannya nanti, Fik, mungkin boleh ya. sekaligus sekalian perkenalan diri dan kesibukan serta aktivitas hari ini apa, Fik? Oke, baik. Kesempatan saya, Uda Rahim. Siap, lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai lawyer. Ini tahun ke-7 ya, saya sebagai lawyer profesional, memiliki lisensi dan saya, memiliki kantor sendiri Mhm, dan juga saat ini juga bekerja untuk, sebuah, company, perusahaan di Bali, yang bergerak di bidang real estate dan mhm, properti, dan selain itu juga saya juga menjalankan beberapa bisnis dan juga aktivitas lainnya. Dan memang, saya termasuk yang, sangat konsen sekali dalam hal mhm, tenaga kerjaan. Dalam beberapa pengalaman saya menangani kasus ini, saya mhm, mewakili perusahaan dan mewakili pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka, ketika, terjadi suatu pelanggaran ataupun juga sengketa dan, konflik di dalam perusahaan. Dan lebih spesifik mengenai, tema kita pada malam hari ini dan juga pertanyaan Uda Rahim tadi, mhm, dalam kasus, contohnya Holy Wings ya, mhm, misalnya di mana, eee, terjadi, suatu tindak pidana di situ yang mengakibatkan kerugian tidak hanya sebenarnya bagi karyawan mhm, ya, tapi juga bagi perusahaan yang diduga disebabkan oleh mhm, kelalaian karyawan. Ya, sebenarnya baik, kalau saya inginnya sebenarnya polisi juga ingin harusnya lebih terbuka juga, apakah memang murni kelalaian, 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu atau, ada, yang lain yang seharusnya bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tapi secara umum mhm, prinsipnya ketika kita menjadi, karyawan bekerja di sebuah perusahaan, maka, kita, harus selalu taat, tunduk, dan melakukan suatu pekerjaan berlandasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Meskipun kita memiliki agreement dengan perusahaan yang ditandatangani bersama pimpinannya, tapi itu tidak menjadi sebuah payung hukum untuk kita melakukan hal-hal yang melawan hukum ya, untuk kita tidak taat terhadap peraturan karena ya konsekuensinya tentu apabila itu memiliki efek pidana, ada sebuah perbuatan pidana yang diduga terjadi di dalamnya, itu akan menjerat karyawan dan mau tidak mau tentu pasti akan berdampak kepada karyawan tersebut ya, akan diberikan penghukuman.
Dan nanti juga lebih jauh, jika memang ditemukan ada unsur perintah di situ, Mhm. perintah pimpinan ataupun juga siapapun yang menyuruh juga harusnya bisa ditarik sebagai tersangka. Mungkin itu sebagai Mmm. sesi awal yang bisa saya sampaikan kepada Uda Rahim. Mmm. Intinya ketika kita menjadi karyawan, Mhm. kita tetap menjalankan pekerjaan kita, job desk kita, sepanjang itu diatur dan juga legal dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Baik, baik. Jadi sederhananya, Mhm, eee undang-undang itu ya, berada di atas peraturan perusahaan begitu ya, Fik, ya? betul sekali. Mhm. Ya, Jadi sangat. jadi sederhananya, tapi kadang kan mungkin begini ya, Fik, ya, Mhm, kadang realitanya gitu kan, di perusahaan ya, itu ada yang punya peraturan, ada yang enggak gitu kan. ya, Misalkan ada yang prosedurnya itu sudah tertata rapi gitu kan, ada juga yang prosedurnya nggak ada gitu kan. ya, Namun, ya kita tahu kan perusahaan ada mulai dari yang kelas yang paling, bawah sampai kelas paling atas dalam artian, betul. kualitas manajemennya begitu kan. Ada perusahaan yang mungkin, masih UMKM gitu kan, terus, Mhm, perusahaan yang sudah, sudah kelasnya udah tinggi gitu kan. Itu kan ya, secara manajemen, pengaturan prosedurnya itu kan beda-beda begitu ya, Fik, ya. Nah, ya, namun bagaimana kalau misalkan prosedur ini anggap mungkin ya, Vega, anggap ya, ada prosedur yang ternyata melawan hukum. ya. Kita harus tetap memahami dan berpegang teguh kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Mhm. termasuk dalam urusan ketenagakerjaan, di Mhm. mana semuanya selalu dimulai dengan Undang-Undang Dasar, kemudian Mmm. Undang-Undang, garis miring Perpu, kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya ada Perpres, kemudian di bawahnya dan seterusnya, termasuk itu di dalamnya ada peraturan-peraturan pelaksana lain. Mhm. Bahkan di tingkat perusahaan, ketika perusahaan memiliki sebuah peraturan perusahaan atau SOP dalam menjalankan tugas bagi karyawan, maka dia juga dianggap sebagai sebuah hierarki yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan Mmm. yang ada di atasnya. Mhm. Nah, tentu peraturan perusahaan tidak lebih tinggi dong dengan norma-norma yang lain, terutama peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, apalagi dalam hal-hal tertentu misalnya. Nah, apabila di dalam perusahaan tersebut memiliki SOP yang diduga melanggar hukum, Mhm. ya, itu tentu saja dapat dibatalkan dan atau dia Mmm. ada dua klasifikasi untuk itu, dapat dibatalkan, artinya dapat diuji peraturan perusahaan itu kemana diujinya tentu akan kita laporkan ke Disnaker, ya, Mmm. atau nanti Mhm. jika ada sengketa di pengadilan juga dalam kasus-kasus tertentu itu dibatalkan oleh hakim di pengadilan di mana peraturan perusahaannya dianggap bertentangan dengan hukum Mhm. atau juga dianggap batal demi hukum karena suatu kondisi memang peraturan perusahaan itu diciptakan didesain melanggar hukum ya. Jadi Mmm. karena melanggar hukum tersebut maka dia dianggap tidak memenuhi klausa yang halal ataupun juga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah hukum menjadi pedoman bagi siapapun yang akan menjalankannya. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan, apapun itu bentuknya, tidak boleh Mhm. melanggar peraturan-peraturan yang ada. Bahkan sebuah norma sekalipun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya. Mmm. Mhm. Misalnya norma etika atau norma estetika misalnya. Eh, Hendaknya perusahaan juga memahami misalnya Mhm. dalam berapa kalau misalnya contoh lah konkretnya misalnya saya hari ini di Bali misalnya. Di Bali ini ada tradisi ketika nyepi misalnya Mhm. itu semua perusahaan tutup ya. Kemudian ada lampu dimatikan, lalu kemudian nah ini kan dia nggak diatur secara oleh peraturan Mhm. perundang-undangan secara umum. Tapi apakah apa perusahaan mesti taat terhadap hal tersebut? Nah ini kan perusahaan mesti juga bijaksana menyikapi hal-hal seperti ini. Ada landasan-landasan hukum, baik itu yang tertulis maupun yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian harus diimplementasikan dan juga perusahaan harus bijaksana menerapkannya kepada karyawan dalam menjalankan setiap job desk-nya begitu. Mhm. Jadi memang, berarti kan perusahaan harus taat terhadap ya peraturan perundang-undangan yang Ya, ada begitu ya, terus juga tadi yang tidak tertulis begitu ya, Fik, ya? betul. Ya seperti tadi,
Taufik tinggal di Bali yang mayoritas Ya, beragama Hindu begitu ya, yang, ya, hmm, melaksanakan Nyepi gitu kan, ya tentu kita juga harus menghargai begitu kan, betul. yang memang menjadi kekhasan yang ada di sana begitu ya, Fik, ya. Dan Hmm, namun kadang yang norma-norma apa ya, Fik, ya, norma-norma yang berlaku di masyarakat ini yang kadang tidak tertulis itu yang sering menyinggung begitu kan, Fik, ya. Mungkin yang terjadi seperti Holy Wings kemarin itu kan sebenarnya hmm. di aturan perundang-undangan mungkin ada nggak, Fik, misalkan yang spesifik, tapi sepertinya tidak ada ya, Fik, ya? Oh, ada sekali. Oh Kalau ada? dalam kasus Holding tentu ada Oke. sekali. Ya, karena Heeh. kalau tidak ada, tidak mungkin 6 karyawan itu Oh ditahan dan juga ditahan tidak begitu ya? mungkin izinnya Mmm, dicabut. mhm, Eh, Dalam kasus untuk Holy Wings itu, mhm, dia sebenarnya kalau ada dua bagian nih. Pertama mhm. bagian karyawan, yang kedua bagian perusahaan. Oke oke, mhm, Karyawan dipidana karena dia telah melakukan suatu tindak pidana. mmm, Apa itu tindak pidananya? Diduga mereka melakukan penistaan agama. mhm, Penistaan agama yang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, diatur di KUHP dan juga aturan-aturan yang lain, terutama mhm, di KUHP penistaan agama ya. Dan itu memiliki hukuman pidana kurungan bagi yang melaksanakannya. mhm, Dan satu lagi kasus ini juga viral, makanya penanganannya juga sangat mmm, cepat sekali oleh kepolisian. mhm, Nah, di sisi lain pada bagian perusahaan, seharusnya kalau hanya terjadi perbuatan pidana, maka itu tidak sampai efeknya kepada perusahaan mmm, secara umum, artinya mhm, perusahaan secara besar, secara institusi, mhm, secara entitas bisnis perusahaan, hanya menjerat kepada siapa yang melakukannya, personnya, karyawannya, atau mhm, siapapun yang menyuruhnya. Nah, tapi di sisi lain, akhirnya terungkap hal-hal lain yang dilakukan oleh perusahaan ini. Misalnya dia tidak memiliki izin dalam mhm, melaksanakan bisnisnya, izin penjualan minuman keras misalnya, mhm, atau izin-izin lain, sehingga kemudian berdasarkan peraturan gubernur khususnya di mhm, Jakarta dicabut izin usahanya, mhm, ya akhirnya dicabut izin operasinya dan dia tidak bisa menjalankan bisnisnya. Nah itu adalah sisi lain sebenarnya. mhm, Meskipun sebenarnya dari awal ketika tidak terjadi tindak pidana, tapi kalau mhm, memang izinnya memang tidak ada seperti itu ya dari awal memang gubernur sebenarnya bisa aja mencabut izinnya. Ya pemerintah bisa mencabut izinnya ya karyawannya ya otomatis mau tidak mau kalau memang perusahaan akhirnya tidak beroperasi, mhm, tidak dapat menjalankan aktivitas usahanya, ya tentu akan terjadi PHK bagi karyawannya, ya dengan iya iya, PHK karena apakah karyawan karena perusahaan ditutup mhm, atau perusahaan merugi dan juga mmm, alasan-alasan lain dan tentu ada hak dan kewajiban di situ yang muncul yang timbul. wah menarik, Fik, ini, pas Taufik menyampaikan ini muncul lagi Ya, nih, tapi mungkin ya, yang pertama tadi kan dari sisi tenaga kerja begitu ya, Fik, yang hmm, tersangka tadi itu yang dipidana begitu ya, Fik, ya? ya, Eee Dan yang kedua adalah, tadi baru ini juga ya, Fik, ya, eee, yang Taufik sampaikan tadi sebenarnya tanpa ada kasus ini hmm, pun, jika misalkan perusahaan itu sudah, tidak memiliki izin begitu ya, Fik, tidak ya, memiliki izin begitu, hmm, harusnya tanpa ada kasus ini pun ya pemerintah bisa menutup begitu kan dan yang dilakukan ya, sekarang begitu ya, Fik, ya, yang terjadi di DKI Jakarta. hmm. Eee, Menarik, Fik, artinya di satu sisi harusnya karyawan bisa mengecek apakah perusahaan di tempat mereka bekerja itu sudah memiliki izin atau belum gitu ya, Bang, ya? Sebenarnya ini tentu saja tanggung jawab pendirinya, Mmm, pemegang saham, mhm, direksi, ya. mhm, Kalau karyawan-karyawan di level operasional tentu saja ini sebenarnya dia mmm, hanya menjalankan tugas dari pimpinannya. mhm, Sementara top level manajemennya dia paham nggak dia sebenarnya ketika dia menjalankan industri mhm, minuman keras dia harus memiliki izin atau memang ini sengaja mmm, didiamkan? mmm, Karena ya kita kan sama-sama tahu dan sama-sama mhm, paham untuk industri yang seperti ini terkadang ada orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu mhm, atau institusi tertentu yang membackup mereka mhm, ya. Ya kita sudah sama-sama paham lah dalam banyak tempat di banyak kasus yang lain ya. Di tempat asal saya dulu pun juga ramai juga kasusnya ada mhm, sebuah ya tempat ya mhm, semacam jual minuman keras, karaoke, lalu kemudian ini di backup oleh institusi beberapa anggota kepolisian misalnya. mhm, Dan kita nggak tahu ini seperti apa ini kasusnya yang jelas ternyata terbukti bahwa memang dia menjalankan
bisnisnya tanpa ada izin. Ini kan berani sekali ya kan. Mhm. Apalagi Holy Wings ini kan cukup dikenal ya. Mhm. Sepanjang pengetahuan saya ini kan yang juga ada yang menjalankan aktivitas bisnis apa tinju-tinju artis Mhm. itu gitu ya, Pak. Iya. Ya, artinya kan dia populer sebenarnya. Boleh. Karena dia populer, dia cukup sangat viral ya, dia Mhm. juga menjadi perhatian bagi masyarakat. Harusnya kan dia hati-hati dalam menjalankan bisnisnya, apalagi dia terang-terangan kan menjual minuman keras di situ. Mhm. Nah, ini kan kita juga sama-sama paham dimanapun menjual minuman keras itu mesti ada izinnya. Kalau tidak Mhm. tentu ada sanksi yang mesti harus diberikan. Ketika dia berani sekali untuk melakukan hal seperti ini, tentu apa yang membuat perusahaan ini berani kok berani sekali dia Mhm. melawan hukum seperti itu? Ada apa ya? Mmm. Ya itu tentunya kalau saya pikir ini tidak pada level karyawan untuk Mhm. mengeceknya atau Benar benar. memvalidasinya. Mhm. Itu harusnya di tataran level manajemennya mungkin dia punya jaringan, punya backing-an, pemegang sahamnya saya dengar ya orang-orang kuat juga Mhm. sebenarnya. Mungkin itu yang menyebabkan keberanian perusahaan ini untuk melanggar hukum. Sebenarnya dalam Mmm. kasus-kasus yang lain pun juga dalam beberapa tema yang lain pun juga mungkin terkadang perusahaan itu berani melanggar hukum karena dia memiliki mungkin relasi, Mhm. koneksi yang kuat terhadap baik itu pejabat, penegak hukum dan lain-lain. Baik baik, Fik. Nah, kalau misalkan kita kembali nih, Fik, dari sisi tenaga kerja tadi kan. Hmm, Tadi, unsur pidananya begitu ya, Fik, ya, yang dilakukan oleh karyawan begitu begitu ya, Fik, ya? ya. Ya buktinya mereka akhirnya diduga menjadi tersangka begitu kan. Nah, Hmm. namun kalau, eee, publikasi itu muncul kan atas nama perusahaan begitu, Fik. Tapi pada kasus ini berarti perusahaan ya tidak bisa dipidana, karena yang dipidana itu berarti orangnya begitu ya, Fik, ya? Betul, karena Mmm. perusahaan kan bukan person yang hidup yang bisa dipidana, tapi dia bisa Mmm. diberikan sanksi Mhm. seperti denda maupun juga administrasi. Tapi Oh. dalam kasus ini, Mhm. berdasarkan penelusuran hasil penyelidikan dari kepolisian, Mhm. ya saya nggak tahu apakah ini terhenti pada 6 orang itu saja. Yang jelas Mhm. sekarang sampai hari ini ditetapkan 6 orang tersangka Mhm. yang saya dapat infonya itu kayaknya bukan orang-orang yang berada di top level manajemennya. Mhm. Dan katanya sih itu berasal dari inisiatif dan juga tanpa diketahui oleh pimpinan-pimpinannya. Mhm. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hal ini karena Mhm. saya juga menjalani aktivitas di banyak perusahaan, apalagi untuk publikasi, Mhm. kemudian untuk periklanan, advertising, ya. Ini mau nak mau kan bos ngelihat juga Mhm. iklan perusahaan hari ini apa, temanya apa, Mhm. tagline-nya apa, kemudian mesti di accept juga, di ACC juga oleh pimpinan-pimpinan Mhm. begitu. Ini mau tayang seperti apa, apakah memang mesti terhenti di 6 orang karyawan aja Mhm. begitu kan. Tapi ya oke lah, Mhm. yang jelas sudah ditetapkan tersangka dan memang yang menjadi subjek dalam tindak pidana ini adalah orang yang melakukan, siapa yang berbuat dan dia yang Mmm. harus bertanggung jawab. Mhm. Nah, tapi juga kan di dalam KUHP dalam pasal 55 itu juga itu mengatur bahwa ada kondisi-kondisi tertentu ya Mhm. di mana seseorang itu melakukan, menyuruh melakukan dan Mhm. turut serta melakukan perbuatan tersebut ya. Mmm. Ketika tiga jenis ini bisa dipidana. Mhm. Bahkan memberi, menjanjikan sesuatu Mhm. atau menyalahgunakan kekuasaan, martabat atau dengan ancaman atau memberikan kesempatan atau keterangan kepada orang lain atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipidana. Jadi ini Mmm. memang mesti eh, ditelusuri Mhm. lebih lanjut dan ataupun juga sangat terbuka kepada publik Mhm. mengenai proses ini ya, tapi untuk sisi sisi ketenaga kerjaannya sekali lagi sebagaimana tema kita juga Mhm. ketika karyawan melakukan itu, karyawan harus sangat paham dan sadar konsekuensinya, ya. Mhm. Karena kalau untuk kasus penistaan agama kan sudah banyak contoh terjadi di Indonesia. Mhm. Saya yakin kalau kabarnya juga di antara karyawan-karyawan Holy Wings itu yang sekitar 3 ribuan itu Mhm. mayoritas itu sekitar 90%-nya itu orang beragama Iya, Islam benar, yang heeh. mungkin juga mereka tersinggung ataupun juga mungkin di antara pelaku saya tidak tahu Mmm. pasti apakah ada yang Iya. beragama Islam atau tidak. Mhm. Mhm. Nah, ketika dia membuat suatu publikasi itu saya tidak yakin juga apakah dia tidak dalam tekanan atau dia dalam paksaan atau dia memang inisiatif murni dia sendiri untuk mencari sensasi atau bagaimana. Mhm. Karena dalam hal ini tentu saja kalau bagi karyawan tentu
sekedar mencari sensasi atau mencari perhatian pimpinan dengan cara melanggar hukum tentu akan sangat beresiko sekali. Mhm. Jadi ini memang ya butuh penyelidikan lebih lanjut kalau menurut versi saya sebenarnya. Dan polisi harus bisa menjelaskan kepada publik eh, bagaimana sebenarnya posisi kasus ini, Mhm. begitu. Apakah memang dari sisi karyawan itu saja atau ada orang-orang di atasnya yang menyuruh melakukan, turut serta Mhm. melakukan, memerintahkan dan lain-lain yang tidak dapat diakses oleh hukum begitu. Mmm. Jadi memang, artinya mungkin begini ya, Fik, ya, tadi Hmm? Taufik menyebut artinya jika terlibat sekalipun walaupun bukan yang menginstruksikan, karyawan itu tetap akan kena, Oh iya, bisa kena hukum begitu ya, Fik? iya, karyawannya Mmm, juga akan kena hukum karena dia yang mengerjakannya kan. iya, Dia oh, oke, mengerjakannya, oke, oke. tapi mesti ini, karena berbeda ketika dia mengerjakannya dengan inisiatif sendiri dan dia Mmm. mengerjakannya dalam tekanan pimpinan atau dalam ancaman. Misalnya, Mmm. "Kalau kau tak kerjakan ini, saya PHK," misalnya. Mhm. Ya Oh, oke. meskipun juga dia akhirnya karyawan ini juga kena pidana, tapi itu setidaknya informasi dari dia itu bisa meringankan hukumannya kalau memang Mmm. dia berada dalam tekanan dari bosnya begitu. Jadi tetap proporsional, sesuai dengan apa yang dia lakukan begitu ya, Fik, ya? Iya, Nah, betul Fik, betul. kalau misalkan tadi itu, eee, kalau yang harusnya, Fik, ya, kan tadi kita juga nggak tahu ya, Mhm, apakah ini memang inisiatif karyawannya tiba-tiba gitu kan. Kalau iya, menurut saya sih, saya juga agak ragu kalau misalkan tiba-tiba ada karyawan, "Wah, kita kepikiran bikin poster kayak gini," kan nggak mungkin iya, juga gitu kan. Kan, eee kalau yang saya lihat begitu kan, ada ini kan promosi kalau saya baca di beberapa literatur, mhm, katanya penjualan menurun, akhirnya untuk meningkatkan mmm, penjualan dibuatlah promosi begitu kan. Artinya kan ada trigger-nya begitu, trigger-nya penjualan menurun, dibuat promosi, kan promosi pun itu nggak bisa dijalankan, beberapa bagian saja begitu kan. Ya termasuk iya, bagian marketingnya, bagian publikasi, termasuk juga bagian operasionalnya juga begitu kan. Karena iya, nanti mereka yang akan menjalankan di lapangan begitu kan, oh yang nama si iya, ini dapat gratis begitu kan, pasti itu akan mhm, ada perhitungannya juga begitu kan. iya, Dan juga nama-nama yang disebutkan di situ itu nama-nama yang umum dimiliki oleh semua orang kayaknya gitu kan, nama-nama mhm, populer begitu kan. Artinya iya, tentu akan mempengaruhi juga begitu kan. Jadi, ya agak susah kita untuk percaya ini dilakukan hanya segelintir orang begitu kan. Terus juga kalau misalkan kadang, kebetulan, saya di kantor mengurusi bagian sistem manajemen juga begitu kan. mmm, Memang sih pada dasarnya perusahaan, ya direksi lah gitu, manajemen top atau top manajemen itu pasti nggak akan tahu detail poster yang akan di-share begitu kan. Tapi setidaknya ada mekanisme yang baik di dalam itu gitu kan. Ya walaupun direksi nggak tahu, kalau menurut saya approval itu wajib gitu. Karena publikasi ke publik begitu kan, apalagi iya, ini perusahaannya B2C begitu kan. Nah iya, jadi, harusnya ada semacam mekanisme yang mengecek bahwa publikasi tersebut layak tayang atau enggak, begitu kan. Apakah ini sudah memperhitungkan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi, begitu kan. iya, Tadi Taufik menjelaskan, mungkin melanggar ya apakah ini melanggar peraturan hukum, apakah ini melanggar sisi norma adat yang berlaku di masyarakat, begitu kan. Harusnya ini kan mekanisme ini ada, begitu kan. Nah, jika kita melihat dari proses ini, Fik, mungkin kacamata orang awam, mhm. siapa yang harusnya bertanggung jawab secara utama di kasus ini, gitu, Fik? Yang bertanggung jawab secara utama dalam kasus ini, Mhm. jika memang itu murni dari inisiatif karyawan Mhm. dan, di dalam perusahaan tersebut tidak ada mekanisme proses, berjenjang dalam, Mhm. meng-approval, meng-ACC, advertising-nya yang akan Mhm. tayang begitu, ya ini, salah utama di karyawan, tapi Mmm. menjadi masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi manajemen perusahaan tersebut. Mhm. Itu kalau memang murni dari inisiatif karyawan. Mhm. Karena ya seharusnya adalah mekanisme yang kemudian dari tukang desain misalnya, Mhm. naik dulu misalnya ke HRD, naik dulu ke divisi legalnya. Mhm. Kalau sudah oke, ini konten melawan hukum atau tidak. Kalau Mhm. tidak, ya lanjut. Kalau melawan hukum misalnya Mhm. ada bagian revisinya. Harusnya kan ada mekanisme seperti itu. Tidak mungkin langsung desain, langsung tayang begitu Mhm. saja. Ya kalau memang seperti itu mekanisme artinya ini kan, pelajaran buat perusahaan karena Mhm. dia tidak membangun sistem dengan baik. Nah, tapi Mmm. bagi karyawannya ini adalah pelajaran juga bagi karyawan atau siapapun yang, ya tidak boleh melakukan,
perintah atasan atau job desk-nya dengan cara melawan hukum seperti itu. mmm, Lalu kemudian apabila dalam bagian yang kedua, jika ini ada perintah, terutama perintah diikuti dengan tekanan ya mhm, dari pimpinannya, tentu ini akan menjadi tanggung jawab utama dari pimpinannya, direksi mmm, perusahaan ya. Karena ya direksi bertanggung jawab untuk semua operasional perusahaan secara umum teorinya begitu mhm, ya. Meskipun kemudian aktor utamanya yang membuat itu yang juru desainnya misalnya, direksinya memerintahkan atau tidak. Ini masih mmm, harus harus ditelusuri karena untuk hal-hal seperti ini dengan bisnis yang mhm, seperti ini kadang eh, top level manajemen itu kan mungkin karyawan demi melindungi mmm, apa agar direksinya tidak tersangkut-sangkut atau direksinya pesankan kau yang 6 orang katanya nggak usah bawa nama saya misalnya atau gimana lah. mhm, Karena saya masih tetap apa ya, kalau untuk level perusahaan, ya kan ini kan bisnisnya besar, mhm, outletnya aja ada kabarnya ada 12 atau berapa belasan lah di mhm, Jakarta. Itu kan sudah cukup besar mhm, sebenarnya untuk menyelenggarakan event-event yang besar. Harusnya manajemennya dan juga ininya ya dikontrol dengan baik oleh pimpinan-pimpinannya begitu, baik promosinya ini. Jadi baik, kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab, ya tergantung siapa yang menyuruh melakukan menurut saya dalam hal ini. Karena dia adalah aktor utamanya. Karena yang melakukan dalam hal ini bagian bawah itu kan cuman karyawan-karyawan yang mhm, ya kalau memang mereka inisiatif pribadi ya oke mereka yang harus mhm. bertanggung jawab gitu. Baik baik baik. Jadi tetap, mengacu kepada ya kronologisnya begitu ya, Fik, ya? Iya, Siapa baik. inisiator, siapa yang terlibat secara aktif, yang memberikan instruksi dan yang lain-lainnya begitu sesuai ya. Ya nanti mungkin ini, kita tunggu, apa, investigasi dari kepolisian ya, Fik, ya? Gimana hasilnya nanti ya. Hmm. Nah, Fik, tapi ini kalau kita bicara, ini ya, realitanya nih, Fik, mungkin, nggak spesifik di kasus ini. Sebenarnya saya juga pernah menemukan kasus yang sama gitu, Fik. Maksudnya bukan ya bisnisnya beda gitu kan, tapi Hmm. kasusnya sama di mana terjadi kelalaian, eee, kelalaian pada, satu proyek di perusahaan hingga Ya. berakibat, adanya korban, korban jiwa begitu, sehingga akhirnya si project manajernya menjadi tersangka begitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat realitanya di lapangan nih, Fik, kadang kan kita ini sebagai bawahan kan nggak bisa menolak perintah atasan gitu kan. Sekalipun Bisa, kadang bisa, tentu bisa. nah, tapi ini pada realitanya, Fik, ya, kadang, realita yang ada di lapangan itu kan kadang karyawan ketika menolak, "Ya kalau lu nggak mau ikut perintah gua, ya lu resign aja," gitu kan. Ya sementara kalau kita keluar atau resign ya kadang kita pikir lagi anak di rumah mau makan apa gitu kan, terus pendapatan akan seperti apa gitu kan. Namun nih, secara hukum sebenarnya bisa nggak kita, Fik, menolak perintah atasan, Fik? Sangat bisa sekali, Mmm, udah Rahim. Karena jika eh, perintah itu bertentangan dengan hukum, ya mhm, dalam kasus inilah contohnya. Misalnya kalau mmm, memang itu ada perintah, ya mau ikut perintah atasan atau masuk masuk penjara, begitu. Kan mmm, itu saja pilihannya. mhm, Ya kan nggak mungkin juga demi gaji yang mungkin ya berapalah begitu mhm. ya harus mengorbankan masa depan dan Oh juga iya, keluarga dan benar, juga diri pribadi. Tentu akan sangat besar tantangannya dan juga mhm, kan perlu diingatkan juga atasannya, perlu disampaikan dengan baik atau mmm, dikonsultasikan kepada bagian legalnya, kepada orang ketiga atau bagian HRD-nya atau untuk mhm, menyampaikan bahwa ini ada perintah direksi yang diduga melanggar hukum dan saya tidak bisa laksanakan begitu. mhm, Atau kemudian kalau perlu ya kan direksi ini kan juga bukan apa, di atas direksi kan masih ada, orang yang lebih tinggi daripada direktur begitu atau mhm, komisarisnya sebagai pengawas. Kalau perlu ada mmm, pemegang sahamnya. Ya karyawan bisa saja kalau mau, misalnya mhm, melalui bagian kalau memang ada divisi legalnya untuk diuji dulu biar nanti legal yang menyampaikan mhm, kepada, direkturnya, "Ini ada perintah, Bapak yang melanggar hukum." Jangan-jangan direksinya nggak tahu bahwa itu melanggar hukum misalnya, ketika mmm, dia memerintahkan, kan bisa iya, dikonfirmasi seperti itu. mhm, Tapi kalau dia tahu, dia tetap merintahkan dengan ancaman, dengan tekanan, ya mhm, karyawan berhak juga untuk, tidak melaksanakan perintah itu jika memang konsekuensinya terlalu besar begitu. mhm, Tapi kalau konsekuensinya ya tidak terlalu besar dengan perhitungan ya susah mencari pekerjaan, kalau tidak dilaksanakan terancam dipecat atau gaji mmm, dipotong, ya tentu diukur-ukur dulu mana yang oh, lebih besar manfaatnya atau mudaratnya, mhm, seperti itu. ya sebenarnya,
Ya, Mhm. saya pribadi sih kalau misalkan bertentangan dengan idealisme begitu ya, mungkin tapi kalau bertentangan halnya yang nggak prinsipil ya nggak masalah lah gitu kan, Ya. kita akan ikuti gitu Ya, kan. apalagi hal-hal seperti ini kan sangat sensitif Nah, sekali. itu Kadang dia. orang dalam sebuah pekerjaan saja yang bertentangan dengan ideologinya, dia rela untuk resign ini kan. Mmm, Apalagi orang-orang yang bekerja dalam bisnis ini, terutama dia ini berhubungan dengan agamanya, ketika mhm, dia membuat suatu konten yang itu justru melecehkan agamanya sendiri, mmm, harusnya jangankan jangankan ketika iya dapat perintah dari awal, dia kalau perlu memang sudah resign juga iya, gitu. mmm, Nah, Fik, tapi kadang begini Fik, asumsikan nih, kita asumsikan Fik, Mhm. si karyawan yang mengerjakan desain tadi itu nggak tahu bahwa ini melanggar hukum, gimana Fik? Kalau kita asumsikan dia tidak tahu dia Mhm dia dia kan bisa konsultasikan sebenarnya. Kalau mhm perusahaan itu, memiliki bagian divisi legalnya. Ini pentingnya, mhm, suatu mekanisme, verifikasi benar, dalam, job desk ini kan kalau di perusahaan kan mhm kita berjenjang. Di atas mhm. karyawan tukang desain mungkin ada manajer desain Oh, ya, oke, manajer desain dan supervisor mhm desainnya atau mhm, siapanya. Ini kan mesti ini, nggak mungkin tukang desain langsung dari bawah yap, langsung upload begitu kan. oke, Ya saya nggak yakin juga mhm prosesnya seperti itu. Pasti ada orang-orang di atasnya yang mhm memverifikasi ini, yang itu juga mungkin harus dipastikan. mhm, Nah, kalau mekanisme itu ada, saya rasa harusnya nggak masalah. Tapi kalau nah, semuanya bersepakat untuk melawan hukum dengan sengaja, nah itu kan baru mmm, masalah. iya, Memang, hal yang disengajakan seperti itu dan mereka emang ya harus tanggung jawab terhadap konsekuensinya. mhm. Ya, setuju juga sih, Fik, kadang, Mhm. eee, tadi, saya dengar juga, sekitar 90% itu karyawannya beragama muslim gitu kan. Oh, Maksudnya ya saya nggak tahu sih, tapi, eee, harusnya sih, minimal gitu kan, wah ini, mhm, ada semacam analisa risikonya dulu begitu kan, atau tadi yang seperti Taufik sampaikan, harus ada mekanisme ya kalau misalkan kalau di ISO kan ada PDCA gitu kan, ada Plan, Do, Check, mhm, Action gitu kan. Jadi, ya mhm, ceknya di mana gitu kan, ada nggak bagian ceknya? Kalau ya iya, menurut saya sih nggak ya agak agak tidak mungkin begitu kan, perusahaan besar tidak punya mekanisme ceknya gitu kan. Ya walaupun itu sudah sertifikasi ISO apa belum, ya minimal dari atasannya begitu ya, Fek, ya, atau minimal mhm, dari pihak-pihak lain yang berkontribusi di dalam proses tersebut pasti mungkin akan harusnya ngeh gitu kan bahwa ini akan, berpotensi melanggar hukum atau memicu keributan umum begitu kan, Fik, ya? mhm. Saya Mmm, nggak yakin sebenarnya untuk kasus ini karyawan yang 6 orang itu tidak tahu bahwa itu melanggar hukum. mmm, Saya justru berpikir lain bahwa mereka sebenarnya bisa jadi dalam mhm, dalam tekanan atau dalam perintah yang cukup keras ketika mendesain itu. mmm, Karena untuk, untuk konten yang mereka buat itu kan sangat, apa ya, sangat sensitif benar, sekali. mhm, Sangat, apa, untuk tidak rasanya kalau kita membaca, mencermati, melihat konten itu rasanya tidak perlu berpikir panjang untuk mmm, mengatakan bahwa itu sebuah konten yang melanggar eh, hukum. iya, Karena memang hal seperti itu kan sangat 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 disengaja sekali, tidak mungkin mhm kebetulan gitu. mhm, Tidak mungkin kebetulan, yang perlu dipastikan sebenarnya inisiatif itu dari iya siapa gitu. iya, ya iya sih, agak susah Ya, kita percaya bahwa itu kebetulan gitu. iya, tidak, kalau menurut saya tidak mungkin kebetulan, hanya Iya, heeh, kalau ada yang bilang itu kebetulan itu, pasti mungkin hanya untuk membatasi siapa yang mhm kena dan siapa yang tidak mhm harus dibawa-bawa gitu sampai kepada orang-orang yang mungkin berada di atasnya. mhm mhm. Nah, oke. Nah, Fik, tapi berarti, tadi ya sebenarnya kembali lagi ke kronologisnya begitu ya, Fik, ya? Mhm, Gimana perannya masing-masing itu sebagai apa sehingga bisa diidentifikasi ya pengaruh dan perannya seperti apa begitu ya, Fik, ya? iya, Dan pastinya hukumnya proporsional sesuai dengan perannya tadi begitu ya, Fik, ya? iya. Walaupun itu tidak sengaja begitu ya, Fik, ya? Ya tidak sengaja pun juga kalau itu melawan hukum ya, Tetap ya? tetap, apa, tetap diproses. Bahkan Mmm, untuk sebuah hal yang tidak sengaja sekalipun, contoh misalnya ketika mhm. kita lalu lintas di jalan, kita Oke. orang Heeh, nabrak orang baik itu luka ringan, mhm luka berat, ataupun meninggal. Kan nggak ada dong orang mau nabrak orang dengan sengaja, ya kan? mhm Itu kan hal yang benar-benar pasti sangat tidak mhm disengaja. mhm. Ya kalau meninggal ya ada ancaman pidananya juga, bisa sampai 4 tahun juga ancaman Oh, pidana, apalagi untuk sebuah kasus yang seperti ini, untuk iya iya. sulit untuk percaya bahwa kita
Itu iya. di desain itu kan nggak sebentar juga, Mhm, butuh benar revisi, benar. mendesain, ada Mhm bikin kalimat, bikin, mhm komposisi warna, mhm. pemilihan gambar dan segala macamnya, pemilihan kata misalnya, pemilihan ide promosi misalnya. Nah itu datang dari siapa, begitu ide itu kan. Itu kan Mhm, kalau untuk perusahaan yang besar yang punya belasan outlet itu kan perlu diskusi juga. benar. Diskusi dengan ini, Mhm diskusi dengan manajernya kalau perlu, mhm ini loh yang akan tayang hari ini. Nah, itu kan, sebuah, proses yang panjang saya Banyak. pikir begitu. Baik baik baik. Nah, Fik, kalau terkait dengan perlindungan tenaga kerja nih, Fik. Tadi kan ya kalau saya lihat dari sisi ya praktikalnya di lapangan kan Mhm, ya ya jika misalkan ya contohnya aja dari sisi K3 begitu kan, dari sisi safety gitu kan. Eee, Karyawan itu berhak menolak melakukan pekerjaan yang berpotensi, mhm, yang mereka rasa itu kerjaan itu nggak aman gitu. Jadi misalkan mhm. pekerjaan yang di ketinggian, tidak diberikan body harness itu kan nggak aman gitu kan. Ya itu karyawan berhak untuk menolak itu gitu kan. Nah, Iya, berarti kan sama seperti ini juga begitu kan, hal-hal yang berpotensi begitu ya, Fik, ya, melanggar hukum, melanggar norma-norma yang berlaku, itu mereka juga berhak melawan begitu ya, Fik, ya. Nah, namun ada nggak, Fik, perlindungan yang diberikan oleh negara ya dalam bentuk undang-undang begitu kepada karyawan ketika menolak pekerjaan tersebut, Fik? eee, ya aturan-aturan hukum itu sendiri adalah, perlindungan hukum bagi karyawan. Mhm Karyawan kan mesti paham juga, ini mungkin para karyawan perlu di-briefing juga mmm, dari awal sebenarnya. Mereka perlu dipahamkan bahwa mereka menjalankan pekerjaan di perusahaan ini, tapi agreement perjanjian mereka itu tidak lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang oke. lain yang ada, Mmm, begitu. mhm, Undang-undang yang ada ini sendiri bahkan kalau perlu sampai tahap Pancasila sendiri itu yang menjadi perlindungan hukum bagi mereka. mmm, Mereka bekerja silahkan, tapi ini ada loh undang-undang yang kemudian mengatur tata kehidupan mereka, yang mereka tidak boleh melanggar itu. Yang mmm, mana peraturan perusahaan mereka tidak lebih tinggi daripada undang-undang itu. mhm Jadi itu adalah sebenarnya nilai-nilai safety-nya bagi mereka, meskipun ya memang terkadang pertaruhannya adalah mhm kadang bagi mereka yang ya, tidak melaksanakan perintah atasan ya tentu mhm ya dipecat. Tapi kan mereka bisa ini juga, mereka bisa kalau mau mereka bisa proses banding juga. mhm Mereka melaporkan sekalian aja laporkan atasannya ke Disnaker bahwa mereka dipecat mhm, karena alasan yang melawan hukum juga begitu. iya, Nah kan kalau perlu kan perusahaan juga bisa memberikan atau memulihkan hak-hak mereka misalnya untuk tetap dipekerjakan atau dia bisa bisa lebih keras lagi jika mhm direksi melawan hukum dia bisa laporkan. Kalau perlu dia laporkan juga direksinya ke polisi sekalian dia mhm bersaksi untuk itu mhm. ya memang karyawan tentu harus berani dan juga Nah, paling penting dia harus paham paham dulu hukumnya seperti apa. Terkadang kan mhm karyawan tidak paham atau sengaja tidak dibikin paham, mhm tapi kemudian diberikan perintah-perintah begitu dengan sengaja direksi berlindung di balik itu semua ya seakan-akan mereka tidak pernah memerintahkan itu dan segala macamnya mhm akhirnya ya eh, karyawan yang menjadi tameng untuk hal ini kan sangat kasihan sekali mhm karyawannya gitu. mhm. Tapi Fik, kalau bicara realitanya deh Fik, kadang kan memang Hmm? seperti kita tahu seperti di Snaker juga ada ini kan, apa, pelayanan, pengaduan juga begitu kan kalau di Snaker. Hmm? Namun Ya, kalau, beradu dengan direksi susah sepertinya Fik. Iya kan Fik ya? Maksudnya, eee, Taufik aja nih maksudnya lihat dari sisi hukum kan ada nih seorang karyawan, anggaplah mungkin ya. mereka menemukan pelanggaran gitu kan atau mereka menerima hal yang nggak baik begitu kan. Si karyawan nih harus beradu dengan direksinya gitu atau dengan manajemen perusahaannya. Di atas kertas aja dia udah jelas kalah karyawan, Wik. Ya, ya sebenarnya kembali lagi tergantung hukum sebenarnya melindungi, memberikan Mmm, perlindungan bagi karyawan ini mmm, untuk mereka bisa tidak taat kepada perintah direksi mhm jika memang itu melawan hukum begitu dan juga mereka kan bisa mengukur sendiri sebenarnya potensi kerugiannya dan mhm juga kerusakannya seperti apa bagi mereka ya kalau mereka memiliki nilai-nilai dan juga perhitungan yang logis itu mhm tidak dilakukan begini efeknya jika dilakukan begini efeknya
saya rasa jika tindakan mereka terukur seperti itu, mereka bisa menentukan yang mana yang Mhm, harus ditaati, yang mana mmm, tidak. Kalau saya jadi karyawan Holy Wings itu, mungkin memang dari awal saya tidak tidak akan pernah mengerjakan perintah yang seperti itu, karena mhm, mungkin saya paham ini bagaimana konsekuensinya. Tapi kalau memang tidak paham dari awal konsekuensinya, mungkin karyawan itu menyangka bahwa tidak akan sampai proses hukum mhm, seperti ini, misalnya benar, kan. mhm, Mungkin hanya akan sampai, oh mungkin viral ya viral, tapi yang bertanggung jawab mungkin bagi mereka mungkin, oh mungkin mmm, perusahaannya akan digeruduk massa mungkin, atau apa, yang penting mereka tidak di-PHK. Tahu-tahu kan iya, ternyata mereka justru dipidana kan. iya iya, Nah ini kan, kerugian yang besar bagi, mhm, mereka. mhm. Apalagi masih muda-muda begitu kan, Iya, masa depan masih panjang begitu, betul. tapi itu udah terkena kasus pidana, waduh saya nggak kebayang begitu kan, maksudnya gimana Iya, masa depan mereka begitu kan. Nah, artinya seperti yang Taufik sampaikan tadi, ya ketika itu menyangkut kasus pidana, ya bahkan, mhm. perusahaan pun nggak akan bisa melindungi si karyawan tersebut begitu ya, Fik, ya? Iya, Karena bahkan seperti itu perusahaannya sekalian, kalau dalam kasus ini kan ya perusahaannya kena semua juga mhm, dari awal. Banyak banyak sekali sebenarnya kalau begitu kesalahan perusahaan ketika karyawan bekerja untuk suatu bisnis yang tidak ada izinnya. mhm, Ya, konsekuensi juga bagi mereka mhm, ketika mereka tidak tahu, tidak tempat kerjaannya ternyata ilegal juga kan. nah itu dia gitu kan. Ya bahkan mungkin karyawannya nggak tahu gitu ya, bahwa perusahaan belum punya izin gitu. Jadi Ya, jadi ya ya kalau menurut saya sih, mungkin dari diskusi kita hari ini Fik ya, mhm, ketika instruksi dari atasan itu sudah bertabrakan dengan idealisme yang sifatnya prinsip bagi kita, nilai-nilai yang kita jaga, ya tolak, ya kalau saya pragmatis aja sih, Fik, tolak atau enggak keluar gitu aja sih paling ya, Fik, ya. iya, jika ada 3 opsi sebenarnya, Nah, tolak, keluar, atau laporkan. oke. Karena ada mekanisme juga untuk melaporkan kan. Jika direksi melanggar hukum, lapor aja ke polisi. Atau Mmm, mau pakai jalur, perusahaan, laporkan aja kepada pemegang sahamnya atau komisarisnya, begitu. mmm, yap, tolak, eee, keluar, laporkan begitu ya, Fik, ya. Iya, Tapi kemungkinan karyawan akan tolak dan keluar aja, Fik, kayaknya. iya. Iya, Justru bagus laporkan. iyap, Karena benar, kalau dengan mereka melaporkan, mhm, direksinya diproses, dan ternyata itu melanggar hukum, ya mhm, direksinya yang diproses. Bisa mhm. jadi karyawannya justru dapat apresiasi dari Ah, direksi yang dari lain de atau iya dari dari para komisaris, pemegang pemegang saham gitu sahamnya, ya. komisarisnya. Iya, Begitu. Kalau menurut saya ah, justru lebih baik dilaporkan, karena di situ ada potensi mereka tidak tidak keluar dari perusahaan, bisa mhm, jadi kan, atau mhm, direksinya memang tidak paham sebelumnya, atau mhm, direksinya ternyata memang, oh ya oke kamu ingatkan, dia akhirnya tidak mengerjakan perintahnya, menjadi dibatalkan tanpa harus mhm. ada konflik, sebenarnya kan bisa juga Iya begitu. iya iya. Jadi, ya kembali lagi ingat begitu kan, karena saya sebagai seorang muslim kan ketika melihat kemungkaran begitu ya, Fik, ya. Iya, Ya apa, lawanlah dengan tangan, nggak bisa dengan tangan, dengan ucapan, nggak bisa dengan ucapan, dengan hati dan itulah selemah-lemahnya iman gitu ya, Fik, ya. betul. Jadi Man jadi ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. wah, Kan kita pernah belajar itu juga tuh. wah siap. Kayak kayak gini juga ada. Baik baik. Jadi ya memang karena ya setuju juga sih, karena memang tapi ya memang butuh keberanian untuk melaporkan hal ini begitu ya, Pak, ya. Karena kalau nggak kita laporkan ya ini akan menjamur aja begitu, akan, eee, Ya, i dan men ya ini jadi kalau bagi perusahaan itu mhm, ini jadi pelajaran lah, jangan benar sekali. jangan, apa ya, jangan sampai demi kepentingan, Mhm, periklanan perusahaan Anda kemudian, dengan sengaja cari-cari mhm, sensasi, melawan hukum, apalagi, mhm, ini menyangkut SARA yang tahu semua Indonesia, mhm, mayoritas beragama Islam, dan ini sangat disengaja sekali pastinya, ini kan sangat mhm, lancang, sangat kurang ajar sekali kan mhm, perusahaan yang mhm, seperti ini. Saya yakin jika ini tidak diproses oleh kepolisian, ini akan ada proses massa mhm, yang sangat besar bagi perusahaan. Makanya mhm, eh, apa, syukur sekali kepolisian bisa bergerak cepat dalam kasus ini, mengantisipasi agar tidak terjadi kemarahan publik. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian ada demo, mereka kan bisa belajar dari kasusnya Ahok ya, itu mhm, pribadi mencemarkan mhm, penistaan agama saja diproses begitu, gitu mhm, kan. Itu pun juga masih bisa diperdebatkan, apalagi untuk konten seperti ini yang rasanya tidak perlu perdebatan bahwa ini mhm, adalah murni penistaan begitu, dan sangat kasar sekali kan. mhm, Ya mungkin kantor digeruduk, ini dibubarkan paksa oleh mhm, massa begitu kan.
Mhm, Dan ya yang jelas karyawan harus tahu hukum lah, harus mengerti hukum. mhm, Dia harus cari tahu kalau perlu bertanya dan sedapat mungkin jika memang dinilai bertentangan dengan ideologi, ya udah tinggalkan saja. Toh rezeki mhm, banyak di tempat lain juga. baik baik, Fik. Nah, Fik, ini, eee, saran, advice sekaligus closing statement Taufik nih kepada teman-teman Hmm. yang, eee, bekerja sebagai karyawan yang mungkin mengalami hal seperti ini gitu, Fik. Apa saran Taufik kepada teman-teman? Ya, saran saya bahwa peraturan perusahaan itu diciptakan untuk selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, tapi mengatur lebih rinci mengenai kekhususan atau spesifik dari perusahaan itu sendiri. Peraturan perusahaan itu tidak didesain untuk melanggar hukum. Begitu juga dengan perintah-perintah yang ada pada atasan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya surat edaran direktur, begitu kan. Mhm, Kemudian itu kan peraturan apa ya yang kalau dalam hierarki peraturan perundang-undangan kalau mau dirunut itu sudah jauh sekali ke bawahnya. Artinya banyak sebenarnya perlindungan-perlindungan hukum bagi karyawan, ya. mhm, Jadi jangan karyawan tidak merasa tidak dilindungi ketika mereka tidak melaksanakan perintah dari atasannya yang diduga itu bertentangan dengan hukum, ya. mhm, Justru mereka sangat terlindungi sekali dengan hukum itu sendiri yang mmm, melindungi mereka. Dan saran saya jika memang seorang karyawan mendapatkan perintah seperti itu, dia harus berani untuk menentukan sikap karena konsekuensi yang dia jalani bisa jadi lebih berat daripada konsekuensi dari perusahaan kalau dia tidak melaksanakan tanggung jawab itu begitu kan. mhm, Nah, dalam banyak kasus ini sudah sering terjadi gitu ya. Dan memang jika tidak sesuai dengan nilai-nilai itu, ya kalau rasanya tidak bisa diingatkan direksinya, ya silakan saja mhm, karyawannya keluar ya. Kalau keluar di saat karyawannya mungkin sudah berada di luar dari perusahaan ya. mhm, Kalau dia tetap masih mau melaporkan perusahaan, ya dia bisa laporkan juga. Memang karyawan butuh pemahaman, mhm, butuh idealisme juga ketika bekerja ya, mhm. gitu. Baik baik. Terima kasih banyak Taufik atas Ya, diskusinya nih, bermanfaat banget buat teman-teman nih, supaya teman-teman juga bekerja sesuai dengan regulasi, sesuai dengan norma yang berlaku, dan bekerja supaya aman juga begitu kan, dan kembali ke baik. rumah dengan sehat Jika dan selamat. jika ada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki legal dan Mhm. ini ya bisa hubungi saya. Nah, siap. Baik baik baik. Terima kasih banyak Taufik atas diskusinya, Fik. Sampai jumpa lagi Taufik. Siap.